Pemirsa, Polres Jakarta Utara menjerat 2 tersangka penimbun masker dengan pasal pidana Undang-Undang Perdagangan dan Kesehatan. Tepatkah Undang-Undang Perdagangan dan Kesehatan dipakai sebagai jerat hukum pidana penimbun masker? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara, Kompol Wirdanto Hadi Caksono, dan dari studio Ketua Komunitas Konsumen Indonesia, David Tobing. Pak David, selamat malam. Selamat malam. Dan berikutnya ada Pak Wirdanto, sudah bergabung Pak Wirdanto. Ya, selamat malam Mbak Sylvia, selamat malam pemirsa TV. Pak Wirdanto, ada 72.000 lebih masker yang diamankan Polres Jakarta Utara dalam kasus penimbunan. Dari mana Polres mendapatkan informasi adanya penimbunan tersebut? Baik, ini berawal dari adanya kemarin ketika hari Rabu tanggal 3 Maret, kami melakukan patroli cyber dan mendapatkan informasi bahwa adanya seseorang yang mencoba untuk memperjualbelikan masker dalam jumlah besar. Dari situ kami mencoba untuk melaksanakan kegiatan transaksi dengan yang bersangkutan, dan kemudian setelah yang bersangkutan mencoba untuk mengkonfirmasi dengan memberikan video bahwa ada di sebuah lokasi, barangnya juga ada semuanya gitu dalam jumlah yang besar, yaitu masker, yaitu nanti kami segera lakukan tindakan penggerebekan di lokasi. Jadi lokasi ada 2, yaitu yang pertama di daerah Pademangan Jakarta Utara, dan kemudian kami lakukan pengembangan di daerah Jakarta Pusat. Oke, saya ingin konfirmasi lagi Pak Wirdanto. Jadi 2 tersangka ini dijerat dengan pasal 107 Undang-Undang Perdagangan dan pasal 196 Undang-Undang Kesehatan ya? Ya, betul. Apa alasannya Pak menggunakan 2 pasal tersebut? Ya, yang pertama tentunya di sini adalah kaitan dengan masalah kelangkaan dari barang sesuai dengan instruksi dari Bapak Presiden dan juga termasuk juga jajaran dari kepolisian. Kami melihat bahwa di pasar memang terjadi sebuah kelangkaan kaitan dengan masalah perjualbelian masker dan juga dijual dengan harga yang cukup tinggi. Nah, oleh karena itu kami di sini mencoba untuk menerapkan adanya kegiatan-kegiatan penyimpanan yang tentunya di sini tidak memiliki izin edar, dan juga termasuk juga adanya suatu bentuk-bentuk upaya atau niat untuk mencoba untuk menguntungkan diri sendiri terkait masalah barang yang kami duga memang langka di pasar saat ini. Oke, tapi Pak Wirdanto, kalau kita lihat ketentuan di pasal 107 ini kan menyebutkan bahwa pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting. Nah, apakah masker itu termasuk dalam barang kebutuhan pokok dan barang penting? Ya, untuk saat ini pertimbangan dari kami tentunya di sini adalah kami menganggap bahwa masker saat ini adalah kebutuhan yang sangat penting yang dicari oleh masyarakat terkait dengan adanya merebak dari isu adanya wabah corona yang ada di Indonesia. Kami kembali melanjutkan dialog sekarang bersama dengan Ketua Komunitas Konsumen Indonesia, David Tobing. Pak David, apakah pasal 107 Undang-Undang Perdagangan dan juga pasal 196 Undang-Undang Kesehatan tepat dikenakan kepada tersangka penimbun masker? Ya, sebelumnya kami Komunitas Konsumen Indonesia memang banyak sekali menerima pengaduan dari masyarakat terhadap kelangkaan masker maupun hand sanitizer dan sebagainya. Dan kami mengapresiasi tindakan dari polisi yang menggerebek, menangkap, dan juga mengumpulkan masker-masker tersebut. Nah, tetapi kami mengharapkan ini terproses sampai kepada vonis pengadilan. Untuk itu kami menganalisa kira-kira pasal atau peraturan atau undang-undang mana yang tepat. Kalau kami menganalisa pasal 107 itu Undang-Undang Perdagangan kurang tepat. Karena itu adalah sanksi atas pelanggaran dari pasal 29 ayat 1. Di mana tidak boleh menyimpan barang kebutuhan pokok, barang penting selama jangka waktu tertentu dan jumlah tertentu pada saat ada gejolak harga dan pada saat ada kelangkaan barang. Tapi persoalannya kebutuhan pokok atau barang penting itu apakah masker termasuk kebutuhan pokok atau barang penting? Nah, disinilah masalahnya. Saya telusuri lagi barang pokok dan barang penting itu di mana diatur. Ternyata diatur di Peraturan Presiden tahun 2015 nomor 71 kalau saya tidak salah. Nomor 71 tahun 2015. Ya, disebutkan di sana bahwa barang kebutuhan pokok itu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Barang penting itu adalah barang yang menunjang pembangunan nasional. Apa itu barang kebutuhan pokok? Kan pertanyaannya itu. Barang kebutuhan pokok hasil pertanian, misalnya beras. Barang kebutuhan pokok hasil ikan, perikanan dan pertanian. Tadi udah pertanian, perikanan. Kemudian kebutuhan pokok hasil industri, misalnya gula, tepung. Kemudian intinya sudah ada listnya. Sudah ada listnya dan itu bukan antara lain.
Tapi itu jelas Dan itemnya. jelas di situ masker, hand sanitizer tidak termasuk dalam hal itu. Sayangnya tidak termasuk. Oke, lalu apakah ada alternatif? Apa sih pasal yang tepat untuk menjerat penimbun masker ini? Iya, polisi pasti akan mempunyai banyak pasal di dalamnya, dan pasal 196 Undang-Undang Kesehatan pun itu tepat, bahwa penjualan yang tidak sesuai standar, barang yang tidak sesuai standar itu akan kena sanksi. Kalau saya tidak salah itu 10 tahun hukumannya dan 1 miliar, 10 tahun dan 1 miliar denda atau ya kan. Nah, kenapa itu kena sanksi pidana? Karena memang untuk produk masker kesehatan sendiri itu sudah ada standar nasional Indonesia. Jadi tinggal dicek apakah masker yang sekarang ditimbun, dijual kembali itu memenuhi standar atau tidak. Masalahnya kalau dia memenuhi standar, ditimbun dan dijual kembali, bisa kena atau tidak. Jadi harus dicari pasal-pasal lain yang memang bisa menjerat sampai si penimbun ini ke pengadilan dan divonis. Oke, berarti maksudnya dari konsumen Indonesia ini sebetulnya setuju dengan langkah yang diambil kepolisian untuk menangkap para penimbun masker, tetapi proses hukumnya pasal yang dikenakannya harus betul. Betul, begitu ya? Karena memang tujuannya adalah efek jerah. Tidak boleh ada lagi yang mengulangi seperti ini. Oke, baik kalau gitu terima kasih kepada David Toping telah bergabung bersama kami, dan juga Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara Kompol Wirdanto Hadi Caksono telah bergabung bersama kami.